Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rusiana, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP UMK. Senang sekali, bersyukur sekali, saya berbahagia pada pagi hari ini bisa berada di studio RUS Raden Umar Said Kudus untuk acara podcast literasi digital madrasah Kabupaten Kudus. Dan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI. Kemudian yang kedua kepada Bapak Dr. Muhammad Zain, Magister Agama, Direktur GTK Kemenak RI. Dan selanjutnya terima kasih juga kami sampaikan kepada Pembina Yayasan Nusantara I Kabupaten Kudus, Bapak Haji Nusron Wahid. Baik, pada pagi hari ini kita akan berbincang dan juga berdiskusi dengan Bapak Haji Suhadi, SAG MSI, Kepala Kan Kemenak Kabupaten Kudus, terkait peran Kemenak dalam peningkatan kualitas guru di bidang literasi digital. Tujuan dari podcast pada pagi hari ini adalah untuk publikasi dan juga untuk memberikan kabar baik, menyampaikan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Kan Kemenak Kudus terkait digital literacy, bahwa seperti yang kita ketahui di masa pandemik ini tantangan anak-anak kita generasi Indonesia sebagai digital native itu lebih besar pada masa pandemi ini, karena mereka walaupun sudah lahir di masa digital, tetapi tantangannya adalah bagi sekolah, bagi Kementerian Kemenak dalam hal ini, kemudian untuk sekolah dan guru harus bisa membersamai bagaimana mereka mempersiapkan dan juga mendampingi siswa-siswa untuk bisa lebih literate dalam nanti literasi numerasi, literasi informasi. Dan secara khusus Pak, hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Suhadi terkait dengan literasi digital. Baik, untuk memanfaatkan waktu kami akan perkenalkan sudah bersama dengan saya Bapak. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Rusiana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Bapak kami persilakan untuk, jadi Bapak Suhadi, Haji Suhadi SAG MSI adalah Kepala Kan Kemenak Kabupaten Kudus. Beliau akan menceritakan, sharing apa-apa yang sudah dilakukan oleh Kemenak Kudus terkait dengan digital literacy. Bagaimana Kemenak sudah prepare untuk memaksimalkan peran guru dalam memanfaatkan TIK dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah seperti itu. Ya, baik Bapak Suhadi, bagaimana Bapak merespon terkait isu ini Bapak, terkait masalah digital literasi ini? Terima kasih Bu Rusiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam pertemuan ini saya menyampaikan terima kasih saya dulu kepada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani. Kemudian Bapak Direktur GTK pada Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, serta Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih pada yang terhormat Pembina Yayasan Nusantara I Kabupaten Kudus, Bapak Haji Nusron Wahid. Beliau ini termasuk pejuang madrasah di Kudus, Ibu. Oh iya. Tidak tampak beliaunya, tapi dapat dirasakan manfaatnya di Kabupaten Bapak Kudus Nusron ini. Wahid ya Pak, iya, ya. Nusron Wahid. Tak tampak tapi memberikan dampak seperti itu ya Pak. Ya. Mudah-mudahan beliau sehat. Ya, amin, amin. Bu Rusiana, jadi begini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan bicara tentang kebijakan, peran. Tentu landasan saya adalah rencana strategis yang telah digariskan oleh Kementerian Agama. Jadi setiap 5 tahun sekali itu Kementerian Agama menyusun rencana strategis Renstra ya Bapak ya? Renstra ya. Untuk yang terakhir ini adalah dilegalkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024. Oke, baik. Bapak bisa ceritakan sedikit tentang Renstra itu ya, silakan. Jadi dalam Renstra itu dirumuskan visi apa yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, kemudian apa yang ingin dilaksanakan dalam mencapai visi itu yang dirumuskan dalam misi,
kemudian ada tujuan, sasaran strategis, Program ada prioritas indikator-indikator, begitu ada Bapak. program prioritas ya. Jadi yang ingin diwujudkan Kementerian Agama dalam 5 tahun terakhir 2020-2024 adalah terwujudnya Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oh, baik. Nah, untuk mewujudkan impian itu, harapan itu yang masih ada di jauh sana, maka Kementerian Agama merumuskan misi. Ada 6 misi. Salah satu di antara 6 misi Kementerian Agama itu yang berkaitan dengan pendidikan Islam adalah misi yang keempat. Apa itu Pak? Untuk misi yang keempat? Misi yang keempat itu meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu. Baik. Gitu, nah. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu. Ya. Kemudian pendidikan yang dilaksanakan di Kementerian Agama itu yang di Kemenak Kapudus khususnya itu ada 3 kamar. Yang pertama itu pendidikan madrasah, yang kedua pendidikan agama Islam, dan yang ketiga pendidikan keagamaan. Baik. Dan alhamdulillah di Kudus ini perkembangan madrasah beberapa tahun terakhir ini luar biasa. Dulu orang itu mau belajar di madrasah itu ketika sudah tidak diterima di sekolah-sekolah unggul. Oh, tapi begitu sekarang ya, Pak, tidak, ya? Ibu. Sekarang Sekarang berubah ini ya. banyak madrasah dan hampir semuanya swasta. Dan Itu sudah menjadi pilihan utama begitu ya Pak. Tujuan utama bukan karena mereka tertolak di sekolahan lain, tetapi memang sudah utamanya memang mendaftar ke madrasah begitu ya. Iya betul Ibu. Misalnya di MAN 2, MTSN 1, madrasah Banat, TBS itu sebelum masa PPDB ditetapkan itu sudah banyak peserta didik atau orang tua didik itu sudah inden bahasanya, sudah antri daftar di sana. Kira-kira kenapa ini Pak? Apakah karena memang masyarakat atau orang tua itu melihat bahwa kualitas madrasah sekarang itu sudah terpercaya, istilahnya begitu. Jadi mungkin ini perlu kami sedikit menyampaikan beberapa pengantar sebelum nanti masuk ke materi lebih dalam ya Pak Suhadi ya. Dan saya pikir it's okay. Jadi baik-baik saja kita akan bercerita sedikit tentang itu. Bapak mungkin bisa sedikit menyampaikan mengapa sekarang madrasah itu bukan second choice istilahnya, bukan pilihan kedua ketika orang merasa gagal diterima di sekolah lain. Nah, itu kira-kira kenapa? Apakah karena masyarakat itu sudah mulai melihat bahwa madrasah ini pilihan yang baik untuk pendidikan anak saya, atau bagaimana Bapak? Dari yang Bapak amati. Jadi yang jelas yang menjadi misi Kemenak kan ada dua kata kunci tadi. Merata dan bermutu. Artinya merata itu jangan sampai ada orang tua anak ingin memasukkan anaknya belajar di madrasah itu tidak terakses. Jadi di semua kecamatan ada madrasah saat ini. Baik. Itu adalah misi Kemenak. Jadi kita permudah sepanjang memenuhi syarat untuk izin operasional madrasah itu. Di samping itu juga kata kunci kedua, bermutu, berkualitas. Mereka sama dengan sekolah. Jadi pelajaran yang kurikulum yang diterapkan di madrasah itu sama dengan di sekolah. Cuman bedanya itu ketika di sekolah itu ada mata pelajaran pendidikan agama Islam, itu di madrasah itu diurai menjadi Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI dan bahasa Arab. Sehingga kadang-kadang orang itu melihat madrasah itu dikira pendidikan keagamaan, tapi tidak. Madrasah itu adalah pendidikan umum berciri agama. Jadi kembali ke tadi, pendidikan Islam itu kalau di Kemenak itu ada 31 pendidikan madrasah, itu adalah pendidikan umum berciri agama. Ketika kita bicara MI ya sama dengan SD. Iya, baik. Bicara MTS ya sama dengan SMP. Ketika MA ya sama dengan SMA. Cuman tadi pelajaran tadi PAI itu dipecah-pecah menjadi paling tidak 5 mapel itu. Iya, baik. Kemudian yang kedua, pendidikan agama di sekolah. Sebenarnya itu tidak hanya Islam, tapi juga Katolik, Kristen, Buddha, dan kami juga punya guru agama Kristen yang bertugas di
sekolah. Oh, yang ini baru bagi saya, Ya, Pak. Apakah iya. artinya berarti itu memperbolehkan atau bisa juga siswa yang lain agama begitu untuk bersekolah di sekolah tersebut, atau artinya apa, Pak? Bukan berarti bukan ya? begitu ya. Menyediakan sumber daya guru. Tetap menyediakan guru agama yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ketika ada peserta didik yang beragama Katolik, maka Kementerian Agama ya, punya kewajiban untuk menyediakan guru itu. Meskipun sekolah itu wilayahnya dinas pendidikan, tapi untuk yang pendidikan agamanya itu kami ikut punya tanggung jawab. Oke, baik, begitu. baik. Nah, jadi ini kami hal juga baru punya, bagi saya, Pak. Ya, saya nggak literate yang dalam hal ini. Iya. Nah, kami teruskan ya, itu yang kedua dengan agama. Tapi yang terwakili di seksi itu yang pendidikan agama Islam. Jadi kami punya seksi pendidikan agama Islam, namanya seksi PAIS. Dan yang ketiga itu pendidikan keagamaan. Itu wujudnya itu ya pondok pesantren, madrasah diniyah, lembaga pendidikan Al-Quran atau LPQ, dan sebagainya. Jadi itu termasuk bagian dari pendidikan Islam. Oke, ketika kita akan mencoba untuk masuk ke ranah literasi digital ini, Pak. Jadi bagian dari program kerja apa, atau bagian dari divisi apa dari Kemenak itu yang bertanggung jawab untuk memberikan istilahnya workshop atau pelatihan peningkatan kualitas guru, itu di bagian apa ya, Pak Suhadi? Jadi begini, Ibu Rusiana. Tadi kan kami punya misi meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Nah, untuk mengarah ke sana, ya, salah satu diantaranya itu guru, bahkan madrasah secara umum, pendidikan Islam secara umum, itu harus mau dan mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi digital dengan berbagai aplikasinya. Ketika madrasah yang di dalamnya ada guru-guru, tenaga pendidikan dan peserta didik tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, maka akan tersingkir dengan sendirinya. Iya, betul. Karena itu tuntutan zaman, Ibu. Iya, gitu. Iya, betul sekali, zaman. Pak. Iya. Maka Pak Menteri Agama, Gus Menteri, itu mencanangkan 7 program prioritas Kementerian Agama 2020-2024. Satu diantaranya adalah transformasi digital. Oh, baik. Di samping moderasi beragama, revitalisasi KUA, cyber university, kemudian kemandirian pesantren, computational thinking, dan religiosity index. Oke, ya. Sepertinya yang transformasi digital tadi itu yang akan kita lebih elaborasi pada pagi hari ini ya, Pak Suhadi. Oke, Bapak Suhadi mungkin bisa lebih sedikit mengelaborasi tentang transformasi digital itu. Seperti apa, boleh diceritakan, Pak, untuk transformasi digital? Ya, jadi gini, Bu. Transformasi digital itu kan penerapan teknologi digital dengan berbagai aplikasinya di semua aspek kehidupan, termasuk di madrasah. Dalam hal ini termasuk guru-gurunya dan tenaga pendidikannya. Maka mau tidak mau, Kemenak harus punya gambaran yang jelas tentang itu. Maka tadi salah satu di antara 7 program prioritas itu adalah transformasi digital. Misalnya di Kemenak Kudus ya. Beberapa bulan yang lalu kawan-kawan saya di seksi Penmat, Mbak Mia, Mas Gufron, Bu Amin, itu kemarin. Bapak Penmat ya? Berarti. Ini yang ketika madrasah kan wilayah seksi Penmat. Oh begitu. Jadi kan Kemenak itu ada beberapa seksi, untuk di Kudus ini ada 6 seksi, salah satu di antara adalah seksi pendidikan madrasah. Ini kan terkait dengan madrasah. Itu kawan-kawan saya di Penmat itu merumuskan jadwal tentang berbagai kegiatan, di antaranya adalah kerjasama Kementerian Agama dengan Kementerian Kominfo dalam program webinar Gerakan Nasional Literasi Digital dan Cyber Kreasi. Beberapa bulan yang lalu, yaitu bulan Juli dan Agustus. Itu membuat jadwal yang melibatkan sebagian besar guru, tenaga kependidikan, dan peserta. Ya. Baik narasumber maupun peserta. Narasumber itu ada kepala madrasah, ada kasih, termasuk saya sendiri kemarin juga diberi
sebagai untuk- narasumber iya, ya Bapak ya. narasumber Itu pada- dilakukan secara online atau offline Bapak? secara online itu. Secara online Iya, ya. di Jadi pesertanya adalah semua Semua guru-guru guru. madrasah Iya. untuk mengikuti workshop tersebut. Workshop, ya. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu tuh sampai mencapai 500-an pesertanya. Oke. Ya. Jadi itu untuk semua guru-guru di Kudus. Di Kudus ya. Di Kudus ya Bapak ya. 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 Target dari kegiatan itu apa Bapak? Ya, agar tadi semua guru yang di madrasah, tenaga pendidikan dan peserta didik itu melek literasi digital. Melek literasi Gitu. digital. Oke. Paling tidak itu bisa menguruskan beberapa aplikasinya. Ya. Karena ini baik di madrasah maupun di kantor itu sekarang ini serba aplikasi. Ya. Kalau temuan Gitu. di lapangan Bapak, apakah mungkin Pak Suhadi ini pernah mendengar istilahnya cerita begitu atau apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru di sekolah begitu? Apakah mereka mendapati atau menemui tantangan bagaimana mengimplementasikan digital literasi atau bagaimana memanfaatkan TIK di dalam kelas seperti itu? Ya. Seperti guru misalnya ya, ketika dia tidak mampu menyesuaikan teknologi digital dengan berbagai aplikasinya, maka dia akan tadi di kalimat awal tersingkir. Seperti guru misalnya, dia itu untuk bisa mendapatkan haknya berupa tunjangan profesi guru TPG, itu dia harus mampu menginput beberapa data yang disyaratkan dalam penerimaan TPG itu. Iya. Maka ketika dia tidak melek teknologi, maka dia akan ya, dengan Pak, sendirinya, ya? makanya Iya, tersingkir dengan sendirinya. Baik. Karena semua itu sudah sebuah aplikasi di masa itu. Ada untuk yang mengimpun, mengolah data pendidik dan tenaga pendidikan dengan berbagai siswanya atau peserta didiknya itu ada Simpatika, ada EMIS, Education Management System atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, itu semua data ada di sana. Peserta didik, guru, dan berbagai sarana yang ada itu ada di sana. Iya. Kemudian yang terkait dengan khusus guru itu ada Simpatika. Simpatika ya Pak. Itu untuk apa Pak? Simpatika itu maaf. Ya, semua data yang terkait dengan tugas-tugas guru itu. Oh begitu ya, lebih ke tugas administrasi ya Bapak ya. Oke. Kalau pengelolaan data. Ya, kalau semacam LMS begitu Pak atau Local Management System jadi sebuah sistem yang digunakan oleh sekolah tetapi dikelola oleh Kemenak begitu, apakah ada Pak? Ya, kalau di Kemenak itu ada EMIS, ada Simpatika. Yang untuk pembelajaran, kalau untuk pembelajaran apakah ada Pak Suhadi? Itu di masing-masing lembaga pendidikan. Di masing-masing lembaga. Ya. Oke, baik. Jadi lebih ini ya Pak, lebih tidak tersentral tetapi lebih nanti kreasi dan pengembangan dari sekolah masing-masing. Iya. Itu seperti itu. Ya. Saya pernah mendengar tadi Bapak mungkin pernah bercerita bahwa di sebuah SMA begitu ya, seperti Al-Ma'ruf itu mengembangkan sebuah platform digital untuk pendidikan agama Islam. Iya. Nah, itu kalau saya lihat itu merupakan salah satu bentuk inovasi sebetulnya dari literasi digital. Iya. Jadi mungkin saya tidak tahu apakah itu guru-guru yang generasi yang mana gitu. Kalau saya generasi Y, Pak. Jadi saya kebetulan lahirnya tahun 80-an begitu ya, generasi milenial. Kalau saya baca dari referensi yang diberikan, referensi tentang literasi digital itu, saya lihat juga itu bagaimana bisa misalnya dalam hal ini Kemenak bagaimana bisa mengaktifkan atau merangkul atau bagaimana membangkitkan guru-guru muda terutama untuk berinovasi seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak di Kemenak atau apa yang Bapak Suhadi sudah lakukan atau mungkin rencanakan terkait involvement atau mengoptimalkan keterlibatan guru-guru muda di sekolah-sekolah atau di madrasah itu bagaimana sejauh ini? Jadi begini Bu, kalau tadi kan yang pendidikan madrasah, ada pendidikan lain yang namanya pendidikan agama Islam di sekolah, itu juga menjadi tanggung jawab Kemenak. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya Islam saja ya, tadi yang sudah saya sampaikan ada Katolik seperti Bu Mega itu pegawai Kementerian Agama, tapi dia guru pendidikan agama Katolik. Bu Mega itu? Ya, guru agama Katolik di Kudus ya. Kudus ya. Ini contoh saja misalnya, ada Bu Sri Wahyuni SPD itu guru pendidikan agama Buddha pada sekolah, tapi itu milik kami, milik Kemenang. Kementerian Agama. Okay, baik. Nah,
karena yang banyak itu adalah yang pendidikan agama Islam, maka terwakili di Kudus ada seksi PAIS. Seksi PAIS itu yang melayani, mengelola data dan informasi, perencanaan dan pelaporan pendidikan agama Islam pada sekolah. Nah, di antara guru-guru yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Kudus, itu mereka melakukan inovasi lah. Melakukan inovasi agar PAI ini mudah difahami oleh siswa, dan siswa itu mudah mengakses atau mudah mendapatkan sarana untuk belajar agama. Maka kemarin dicontohkan oleh SMP Al-Ma'ruf Kudus. SMP ya Bapak, ya, bukan SMA ya? Dan SMA juga. SMA juga. Ya, SMA itu mereka kemarin melonsing laboratorium PAI digital. Itu berarti laboratoriumnya virtual ya Pak? Atau memang ada tempatnya fisik laboratorium seperti ini? Iya, ya di samping ada laboratorium fisik, tapi yang optimal yang digital. Digital ya, ya, jadi dengan, saya lupa alamatnya ya, ada alamatnya, dengan begitu klik alamat di tautan itu, di link itu ada konten-konten yang kaitan dengan pendidikan agama. Misalnya siswa ingin belajar bagaimana cara memandikan jenayah, itu ada langsung di situ. Menarik ya Pak ya? Ada tutorialnya. Iya. Menarik emang. Iya, menarik itu sekali. termasuk inovasi guru-guru agama Islam pada sekolah. Ya. Guru-guru itu guru-guru muda atau guru-guru yang bagaimana Pak? Ya, sebetulnya sih tanggung jawabnya sama, tapi gitu banyak ya? yang guru muda yang seperti itu. Dan itu kemarin kerjasama antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Oh, baik. Karena secara kepemilikan itu mereka itu milik Dinas Pendidikan, tapi kami yang guru agamanya itu yang kami ikut punya tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan teknis. Iya. Nah, jadi ternyata di Kudus pun sudah ini ya Pak, sudah mulai terlihat bahwa geliat literasi digital di sekolah itu, terutama kalau ini saya bisa katakan inovasi begitu di SMP dan SMA Al-Ma'ruf gitu. Ya, kalau di sekolah-sekolah lain mungkin sebetulnya begini, kalau menurut saya, jadi literasi digital itu tidak harus selalu nampak dalam wujud inovasi yang besar begitu, tetapi seperti yang kita pahami bersama bahwa pembelajaran itu kan terjadi di kelas-kelas ya Bapak ya. Jadi sebetulnya ujung tombak dari literasi itu kan guru. Bagaimana nanti guru itu membersamai, menyiapkan anak-anak kita supaya nanti ketika mereka lulus kemudian dalam kehidupan nyata itu mereka ngeh atau literate dengan numerasi, informasi dan juga digital, karena memang sekarang sudah eranya, sudah zamannya. Mereka hidup di zaman yang sekali one tap kemudian semua informasi terlihat seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Kemenak Kudus ini mengawal itu Bapak? Apakah akan ada program yang secara sustain, berkelanjutan untuk memberikan tadi pengalaman, kemudian pembelajaran maupun semacam pelatihan kepada guru-guru untuk bisa tetap istiqomah ya, kalau pinjam bahasa Bapak Suhadi tadi, guru-guru tetap bisa istiqomah dan juga tetap menjadi lifelong learner, pembelajar akhir hayat, supaya ini Pak, tadi karena kan mungkin saya kurang tahu apakah sumber daya manusia di Kemenak, maksudnya guru-gurunya itu Bapak, range umurnya itu berapa sampai berapa begitu. Apakah Bapak Ibu guru cukup terbuka dengan isu ini sehingga kemauan untuk belajarnya itu masih ada. Nah, itu bagaimana Pak Suhadi melihat ini Pak? Jadi yang di begini, Kudus Bu, ini, ya. Jadi sebenarnya yang harus menyesuaikan dengan teknologi digital dengan berbagai aplikasinya itu tidak hanya guru saja, tetapi juga siswa. Karena kenyataan yang ada ini, siswa itu ternyata tuh pinter-pinter loh. Iya, karena mereka memang lahir sudah ini ya Pak, mereka lahir digital, sudah digital ya. Jadi ketika potensi para anak-anak kita itu tidak kita arahkan, maka tidak menutup kemungkinan justru akan sebaliknya yang terjadi. Karena teknologi digital dengan berbagai aplikasi itu ibarat sebuah pisau yang tajam itu bisa digunakan untuk meraih sesuatu yang bermanfaat dengan cepat, tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang membahayakan, gitu Ibu. Maka saya apresiasi langkah-langkah kawan-kawan kami, guru-guru agama PAI di sekolah, ketika melakukan inovasi laboratorium PAI digital, sehingga anak itu nanti termotivasi untuk membuka
link-link itu. Iya. Otomatis mereka kan jadi diarahkan agar mereka membuka laboratorium tadi melalui HP, melalui Android, sehingga bisa terarah begitu Ibu. Jadi untuk belajar ketika tidak harus datang ke rumah guru di luar jam sekolah, tapi cukup dengan tadi membuka aplikasi atau mungkin tadi, kalau itu dalam bentuk web seperti itu mungkin ya Pak ya, masih dalam bentuk link seperti itu ya, baik. Seperti itu. Dan harapan saya yang telah dimulai oleh SMP dan SMA Al-Ma'ruf ini diikuti oleh SMP-SMP yang lain dan SMA-SMA lain di Kabupaten Kudus, sehingga mempermudah siswa untuk belajar pendidikan agama sekaligus untuk mengarahkan, memanfaatkan teknologi digital ini ke arah yang positif, tidak terselamatkan dari dampak yang negatif. Iya. Karena kan punya dua sisi, Bu. Iya, betul iya. Iya, memang iya betul Bapak. Digital itu tinggal nanti kontrolnya atau aktornya itu di pengguna atau kita sebagai guru atau nanti murid-murid kita sebagai siswa itu nanti mereka yang akan menjadi seorang decision maker ya Pak ya. Dan salah satu skill atau keterampilan atau kompetensi menjadi seorang decision maker atau keputusan baik saya akan menggunakan ini atau tidak seperti itu ya. Iya, baik. Nah, ini kalau Kemenak itu apakah selalu programnya Bapak ikut dengan yang dicanangkan atau diselenggarakan oleh pusat, atau Kemenak mempunyai wewenang tersendiri, mengambil peran tersendiri untuk program literasi digital untuk para guru dan siswa ini? Ya gini Bu, jadi Kementerian Agama itu kan instansi vertikal yang untuk di kabupaten namanya kantor Kementerian Agama, itu termasuk instansi vertikal yang kita itu harus melaksanakan tusi sesuai dengan kebijakan Kakanwil untuk Kemenak Kabupaten Kudus. Jadi saya itu hanya menerjemahkan apa yang menjadi program prioritas di atas, menerjemahkan dan melaksanakan, menerjemahkan sesuai dengan kondisi dan melaksanakan apa roh yang ada di program itu. Intinya seperti itu, Bu. Jadi lebih tersentral ya Pak, kalau boleh saya katakan ya, tetapi bersinergi begitu. Artinya walaupun tidak punya kewenangan tersendiri menyelenggarakan sebuah kegiatan itu, tetapi bersinergi dengan tingkat yang lebih atasnya ya Pak ya. Jadi intinya kan kami kan melaksanakan tusi Kementerian Agama di wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Bapak Kantor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, gitu. Jadi makanya ketika ada program prioritas berupa transformasi digital, kami terjemahkan. Misalnya di Kudus kemarin saya bekerjasama dengan Yayasan Nusantara dalam menggelar workshop. Sudah 2 kali itu Mas kemarin ya. Baik. Untuk workshop digital literasi ya Pak? Iya, literasi digital kepada para guru-guru madrasah di berbagai jenjang, MI, MTS maupun MA. Nah, ini menarik sekali Pak. Itu apakah hanya berupa semacam pelatihan? Maksud saya begini, apakah hanya semacam seminar atau ada workshop di mana guru itu mempunyai kesempatan untuk praktek saat itu Pak, yang workshop tersebut? Jadi gini intinya. Jadi yang kami libatkan terlebih dahulu itu adalah para kepala madrasah, para kepala TU yang nanti itu bisa dikembangkan di sekolahnya masing-masing, ditularkan kepada guru-guru yang ada di madrasah tersebut. Dan tentu karena bukan diklat ya sementara ya teori dulu, tapi tetap nanti akan juga menuju ke sana ya Pak ya. Ya, baik. Dan di berbagai kegiatan lain juga sudah kita mulai, tapi yang di luar ini, ini hanya contoh saja. Gitu. Kemudian ada lagi yang baru saja terjadi kemarin di bulan Oktober November itu Kemenak RI itu kan punya program madrasah reform. Nah, barangkali itu program Pak Dirjen Pendis bersama dengan Bank Dunia barangkali, kemudian memfasilitasi kegiatan itu yang manfaatnya dapat kami rasakan sampai di Kudus. Di Kudus itu kemarin ada 47 kelompok, mulai dari KKM, kelompok kerja madrasah, kemudian MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran, ada IPA, IPS, bahasa Inggris, sebagainya itu
mereka membuat semacam forum gitu, membuat kelompok. Dan untuk jenjang MI ada KKG, kelompok kerja guru. Itu ada 47 kelompok yang kemarin melaksanakan kegiatan Madrasah Reform ya Pak? Iya, Reform itu ada beberapa komponen. Salah satu di antara itu komponen 3 itu tentang pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Yang dalamnya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, termasuk kecakapan guru dalam literasi digital. Nah, Oke, baik. Kemarin Dan itu sepertinya akan berlanjut ya Pak, kegiatan Madrasah Reform itu. Insya Allah. Jadi tidak satu workshop atau aktivitas yang insidental, tetapi sepertinya akan lebih baik kalau itu sustain, berkelanjutan. Iya. Dan itu tidak hanya teori tapi juga praktek. Ada beberapa pertemuan, bahkan beberapa hari pertemuan di sana. Iya, baik. Nah, itu mungkin yang bagian kerja beratnya sebetulnya adalah bagaimana pengawasan ya Pak ya. Menurut Pak Suhadi bagaimana ketika guru-guru itu sudah diberikan pelatihan, sudah diberikan training atau workshop, mereka mendapat sesuatu yang baru mungkin terkait hal ini adalah literasi digital. Nah, ketika mereka harus kembali ke kelas, nah ini bagaimana nih Pak peran Kemenak mengawasi? Apakah mungkin dengan bantuan dari fungsi dari pengawas, kemudian apakah mungkin ada assessment atau evaluasi atau semacam apa ya Pak, rencana tindak lanjut dari guru tersebut supaya mereka yang dapatkan ini, Bapak Ibu guru yang dapatkan dari sebuah program yang bagus tadi, Madrasah Reform ya Pak ya, itu supaya memang benar-benar diimplementasikan atau diaplikasikan di kelas sehingga memberikan dampak untuk anak-anak begitu. Bagaimana tuh Pak caranya melakukan pengawasan itu? Karena kan kalau kita biasa ya Pak, kalau kita ada program biasanya ada programnya bagus, pesertanya antusias gitu. Tetapi ketika balik sekolah itu misalnya tidak memberikan penguatan atau mungkin semacam dorongan penguatan dan dukungan, ayo laksanakan. Nah itu tuh sepertinya hilang begitu Pak. Jadi semangatnya itu hanya ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Nah ini tantangannya tentunya ya Pak ya. Nah bagaimana Pak dalam hal ini Kemenak melakukan pengawasan atau setidaknya pembinaan begitu. Iya. Boleh minum dulu Bu? Boleh Pak, boleh silakan. Iya. Jadi tidak terasa ya, ini kita sudah sekitar setengah jam berbincang dengan Bapak Suhadi mengenai literasi digital Madrasah Kabupaten Kudus, dan beliau sudah banyak bercerita mulai dari Renstra, Kemenak, kemudian visi dan misi kalau boleh saya sampaikan, kemudian program prioritas ya Bapak ya, dan juga program-program yang sudah dilakukan oleh Kemenak Pusat, di mana Kemenak ke Kudus dalam hal ini bersinergi atau istilahnya mendukung dengan ikut berperan atau berperan mengikuti program-program yang sudah dicanangkan. Nah, kembali lagi Pak pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Proses pengawasannya bagaimana atau pembinaannya? Jadi setiap kegiatan yang telah kita laksanakan seperti tadi, kegiatan workshop pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru yang tergabung dalam MGMP maupun KKG, itu tidak berarti harus setelah selesai tidak, tapi harus ada perubahan, harus ada tindak lanjut. Nah, maka kami selalu mengawal agar guru-guru itu tetap eksis, aktif dalam forum-forum KKG, MGMG dan KM tersebut untuk melek literasi digital. Nah ini kami punya tim, punya kawan dengan Kemenang itu ada pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah. Jadi mereka Bapak Ibu pengawas itu yang akan mengawal di madrasah tersebut agar senantiasa melaksanakan hasil workshop tersebut. Jadi tetap ada tindak lanjutnya. Kemudian selain itu kami juga senantiasa berbagi info jadwal tentang literasi digital, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun di luar Kementerian Agama, yang mendukung peningkatan kualitas guru secara personal maupun madrasah secara kolektif gitu.
Oh, baik. Kemudian melaksanakan kerjasama dengan PBG, Pusat Belajar Guru Kabupaten Kudus itu ya, yang berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh mereka dan untuk guru. Okay. Mulai dari seleksi narasumbernya, diawali dengan tes berbagai tahapan, sampai berbagai kegiatan yang dilakukan di dalamnya yang melibatkan guru-guru baik madrasah maupun sekolah. Oh, baik. Termasuk seperti itu. Iya. Dalam waktu dekat ini kira-kira ada kegiatan apa lagi Bapak untuk lebih menggaungkan literasi digital di Madrasah Kabupaten Kudus? Ya, di akhir tahun ini tentu kami menuntaskan seperti besok pagi itu masih ada workshop PKB bagi KKGMI. PKB itu ya, apa Bapak? PKB? Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oh iya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya. Yang salah satu dalamnya itu adalah untuk peningkatan kompetensi guru. Maka guru itu dapat dikatakan profesional ketika guru itu memenuhi beberapa syarat. Misalnya dia punya kualifikasi akademik. Misalnya seorang guru itu mestinya idealnya itu punya latar belakang pendidikan formal yang S1 sesuai misalnya dengan profesinya. Misalnya guru bahasa Inggris di MTS, itu idealnya ya S1 alumni FKI bahasa Inggris di UMK misalnya. Itu kan kualifikasi. Guru PAI misalnya ya alumni Tarbiyah PAI. Tetapi dalam prakteknya tidak semua orang itu punya kompetensi sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan pendidikan formal yang dimiliki. Misalnya banyak alumni dari sarjana pendidikan yang belum tentu dia itu mampu mendidik siswa. Ini ya tentu tidak semua dan tidak banyak, tapi ada. Maka tidak cukup dengan kualifikasi, dia juga harus berkompetensi, punya kemampuan dasar baik aspek kognitif, afektif, motorik yang sesuai dengan standar minimal tusi yang ia emban, dalam hal ini guru. Maka kebijakan Kementerian Agama kemarin itu mengasesmen semua guru. Ya, kita awal dengan PNS dulu, itu semua kita karena untuk menguji kompetensi itu melalui asesmen. Maka itu ada AKG, asesmen kompetensi guru. Secara semua umum ya Pak secara ya, umum, kompetensi secara umum ya. Begitu juga Bapak Ibu pengawas juga sudah kita asesmen. Jadi di samping memenuhi syarat kualifikasi juga punya kompetensi. Dan tidak cukup itu, banyak orang yang sudah sesuai dengan kualifikasi akademik, sudah berkompetensi, tapi belum tentu dia berkinerja. Maka kinerja juga menjadi syarat utama bagi guru agar bisa menjadi guru yang profesional. Bekerja itu, kinerja itu tidak sekedar mengajar di kelas saja, tapi serangkaian proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di kelas atau di luar kelas, evaluasi, pelaporan, semua termasuk bagian dari kinerja. Oleh karena itu ketika guru sudah berkualifikasi, berkompetensi, dan berkinerja dengan baik, maka guru tersebut baru profesional. Ya, berkualifikasi, berkompetensi. Iya, betul Bapak. Ya, itu karena salah satu tuntutan sekarang ini ya Pak, harus melek digital begitu ya, atau gitu ya tentang digital. Oke. Jadi Bapak sudah banyak yang kita bahas ya Pak pagi hari ini ya. Mungkin kalau yang Bapak sudah dilihat, sebetulnya digital literasi ini atau ya literasi digital ataupun hal-hal baru yang tiba-tiba muncul di dunia pendidikan ya Pak Suhadi. Sekarang ini kan kita melihat ya banyak hal-hal baru itu kita apalagi ini seperti itu. Mungkin ada isu-isu sekolah penggerak dan sebagainya. Nah itu Bapak melihat ini literasi digital madrasah ini khususnya ini sebagai sebuah ancaman atau peluang Bapak. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, mungkin bisa nanti kita sedikit simpulkan bahwa tentang literasi digital di Kudus begitu. Iya, jadi begini Bu, literasi digital itu kan sebuah tuntutan ya. Jadi kalau kita itu tidak bisa mengambil itu sebagai peluang, maka kita nanti akan tersingkir dengan sendirinya. Maka otomatis itu kami jadikan sebagai peluang untuk kemajuan madrasah. Karena orang ini kan hidupnya kan pengen serba cepat ya.
Dulu ketika kita ingin membuat laporan, kan laporan kan bagian dari kinerja. Orang harus mengetik secara manual. Iya. Ketika angka-angka harus menjumlah secara manual. Dengan adanya teknologi digital ini, maka cukup dengan copy paste ketika ada kalimat yang sama. Cukup dengan Excel ketika kita ingin menjumlah angka-angka itu. Jadi praktis. Ketika kita akan belajar harus pergi jauh-jauh ke perpus. Kita cukup dengan Zoomlink ya, Pak. Online. Digital tadi, online tadi. Iya. Seperti itu kan peluang, Ibu. Iya, betul. Tentu harus kita kawal dengan sungguh-sungguh dan ini menjadi kewajiban kita bersama, iya, tidak hanya betul, guru, Bapak. karena iya. keberhasilan pendidikan kan nggak hanya ditentukan oleh guru saja, tentu semua ikut terlibat dalamnya, termasuk masyarakat, orang tua, lingkungan. Betul. Guru tentu pemain utama, cuman ada pihak lain yang juga tidak kalah pentingnya perannya. Iya, gitu. betul Pak, betul. Seperti itu, Ibu. Iya. Tetapi yang langsung terkait dengan Kemenak kan sumber daya yang bisa dikelola oleh Kemenak tentunya guru ya, Pak ya. Iya. Kemudian guru ke siswa. Karena dalam ini Pak guru yang Iya, betul. Iya, baik. Seperti itu. Ya, jadi Bapak melihat ini adalah sebuah peluang ya, Pak, peluang itu, baik dan karena siapapun itu sumber daya manusia. Kalau kita siap dengan perubahan begitu ya Pak ya, dan menerima sesuatu yang baru sebagai sebuah peluang, saya pribadi yakin bahwa itu akan menjadi sesuatu yang baik begitu, akan menjadi sebuah lompatan inovasi atau menjadi hal yang ternyata guru-guru itu bisa melakukan sesuatu di luar kapasitas mereka begitu ya Pak ya. Iya. Karena kalau persepsi kita melihat bahwa ini sebuah ancaman, nah kita sudah ngeblok diri sendiri dulu ya Pak ya, bahwa I cannot change gitu, saya tidak bisa berubah, ini apa lagi, itu baru lagi gitu. Iya, baik. Bapak mungkin ada hal terakhir yang mau disampaikan terkait literasi digital ini untuk penguatan, untuk wrap up kesimpulan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Suhadi, silahkan. Sesuai terkait dengan perannya Bapak. Jadi komitmen mungkin bisa kami dengar komitmen Kemenak dalam mengambil peran untuk literasi digital Madrasah Kabupaten Kudus ini bagaimana seperti itu? Iya. Jadi kemajuan teknologi digital dengan berbagai aplikasi itu satu keniscayaan, satu kenyataan. Tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu mau tidak mau madrasah yang di dalamnya ada guru, tenaga kependidikan, peserta didik, semuanya harus mau menyesuaikan itu. Bisa melakukan perubahan atau penerapan dari manual ke teknologi digital. Dan itu kita jadikan sebagai sarana untuk mempercepat mencapai tujuan pendidikan kita. Barangkali itu. Terima kasih. What a nice closing. Closingnya sangat menarik sekali. Jadi saya suka. Terima kasih Pak Suhadi. Jadi begitu perbincangan atau diskusi ya Pak ya, sharing dengan Bapak Suhadi, Kepala Kan Kemenak Kabupaten Kudus. Apakah betul Pak saya menyebutkannya? Betul. Banyak term-term baru hari ini. Jadi senang sekali bisa mendengar sharing dan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Kemenak Kudus. Jadi mungkin kalau bisa sedikit saya simpulkan begitu ya Bapak ya. Jadi Kemenak Kudus ini siap untuk mengawal literasi digital Madrasah Kabupaten Kudus dengan memanfaatkan sumber daya berupa guru, kemudian tenaga kependidikan, dan juga nanti akan berimbas baik ke siswa supaya literasi digital siswa kita itu nanti meningkat seperti itu ya Bapak ya. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak Suhadi. Ya, saya juga terima kasih sekali, saya belajar banyak dari Bapak hari ini dan semoga kita semua, saya sebagai guru begitu ya Bapak ya, kita itu walaupun dimanapun, tetapi kalau memang dulu berangkatnya dari guru itu merasa bahwa oh iya ya ini juga tanggung jawab saya sebagai guru juga begitu, bahwa kita harus memang melek digital begitu, kita harus mengupdate diri sendiri, dan juga nanti peran penting dari sebuah instansi adalah di sekolah itu sendiri, kemudian di Kemenak dalam hal ini di kementerian, apakah itu di daerah maupun pusat, itu bekerja sama bersinergi untuk bisa mewujudkan literasi digital seperti itu. Jadi untuk bisa membantu bahwa anak-anak kita, generasi muda bangsa Indonesia itu nanti siap
jadi literate begitu, dengan juga kompetensi yang kita sering dengar ini ada kompetensi FOSIS begitu ya Pak ya. Mereka mampu berkomunikasi, kolaborasi, kemudian kreativitas dan berpikir kritis. Baik, begitu hasil diskusi atau mungkin bukan hasil ya, yang bisa kami sharing praktik baik dari Bapak Suhadi. Semoga bermanfaat ya. Amin, Bapak Suhadi. amin. Terima kasih sekali, senang bisa Amin. bertemu dan kenal dengan Bapak Suhadi. Terima kasih, matur nuwun Bapak. Sama-sama Ibu, Iya. dan nanti kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih baik. Iya, baik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak, maaf.